Jamur ya. Iya, jamur disikat embut jadinya. Jebol semua ininya. Jadi saya pakai sikat gigi. Oh, sikat itu gigi. lumayan lama prosesnya. Pakai apa namanya? Pakai Baiklin. Baiklin, Iya. merah lagi boleh ya. Oh ya, pemutih pakaian. Oke, beli betok. Halo, Om Swastiastu. Sebagai Salam owner Basecamp. 369, ya, yang punya channel YouTube juga. Apa channelnya, Bli? Oh ya, teman-teman bisa subscribe channelnya di Basecamp 369 channel. Jangan lupa follow juga Instagramnya, Twitternya, TikToknya juga. Enak. Double suaranya, iya. Ini gangguan pada telinga Anda mungkin ya kalau double suaranya. Halo Bang Gendul. Woi, datang dari Jogja itu, sobat Basecamp cabang Jogja hadir. Wah, mantap. Angkat sloknya dulu, Bang. Bang Gendul ini. Oke, Bang Betok mukanya ceria sekali ya. Baru sehat dari 37,5-nya. Kita beli bang nih. Oh, coba boleh. Pakai headset sama. Kita perlu di. Nah, Ada yang bawa headset? Pinjemin sebelah coba. Oke, sebentar kita masih sambil ngobrol-ngobrol, kita masih perbaiki kualitas suara ya. Ada masukan dari viewer. Surya Luita Wedang Rompai headset 1 Om. Headset 1 Om. Oke, sebentar lagi disiapin. Ya. Beli dulu Ki headset Ki. Oh, ada. Hah? Oh, ada. Oh. Iya. Oke, Bli. Kita ngobrol langsung nih. Kita di pinggir jalan ya, nggak apa-apa ya, suaranya ada backsound motornya gitu. Oke, lanjut dah. Oke. Hari ini temanya apa ya? Tips merawat mantan yang terbuang. Asik, mantan yang terbuang. Kalau merawat mantan itu dimandiin aja, Bli. Sama kayak tenda ya. Nanti udah bersih, pakai lagi, kita ngecamp lagi. Iya, sekali pakai cuci biar bisa dipakai lagi. Oke, kita sebelum masuk ke ranah temanya, kita mau tanya-tanya dulu nih. Kalau alat-alat outdoor itu kan banyak jenisnya, banyak macamnya, banyak fungsinya juga. Jadi ada tenda, ada matras, ada kompor, ada nesting, segala macam ya. Di sini koneksinya yang belum bagus nih. Bentrok dia. Bentrok. Ada cyber. Ada polisi. Ya. Booming. Oke, lanjut. Oke, kita mau dari mana nih? Waduh, ada panggilan dari Mr. Jambrong rupanya. Oke, kita mau bahas dari mana nih? Kita cara merawat tenda dulu. Sesuai dengan tema ya. Iya, Merawat. tips merawat alat-alat outdoor. Kalau tenda kan termasuk alat outdoor. Tenda. Ya, Tenda ya, tenda camping. tenda camping. Apa Bukan namanya? tenda pernikahan ya? Masuk alat outdoor juga. Oh, termasuk alat outdoor juga. Iya. Cuma kita ranahnya nggak di Cuma sana. kita ranahnya mainnya di tenda camping. Tenda camping ya. Nah, itu bagaimana, Bli, cara merawatnya? Itu kan setahu saya ada yang double layer, ada yang single layer, terus ada frame-nya yang alloy, yang ada yang fiber itu. Nah, itu gimana cara merawat tipsnya biar? Wih, ini saya bercerita tentang pengalaman aja dah. Nah, Entah bukunya ada atau bagaimana saya juga nggak begitu paham. Kalau untuk merawat alat outdoor sendiri khususnya kayak tenda itu apa namanya gini. Saya nyucinya itu pakai sabun bayi biasanya saya pakai. sabun bayi. Sabun bayi itu kan terbilang kan sabunnya agak halus itu. Bukan agak halus. Bayi. Sabun bayi itu halus. Jadi pada saat saya nyuci yang double layer ya, Ya. di basicnya itu saya rendam dulu. Direndam, dikasih sabun bayi, ya seperti biasa kayak rendam pakai molto gitu. Oh. Rendam gitu, sudah mulai berapa menit baru kita kayak manual itu. Ikut cek. Berapa menitnya itu durasinya? Ya, Ada angkanya nggak? hitungannya paling 3 menitan lah. Oh, 2 menit, 3 rendam ya, rendam kalau saya pribadi. Habis itu saya kucak-kucak gini, nah kucak-kucak. Nah, Kucak-kucak, baru cari yang kotor, satu disikat. Tapi sikatnya tuh udah pakai sikat gini, nggak pakai sikat apa namanya? Sikat tanaman itu. sikat Pakai bukan spon. Oh. Pakai spon ya, biar nanti gini lah kok.
kainnya tuh nggak cepat apa namanya? Parasut bahannya itu yang biar nggak cepet cepet keluar benang-benangnya gitu ya. pudar, apa sih istilahnya pudar ya, apa menyusut, biar nggak cepat menyusut biar nggak cepat. itu baru kita jemur. Nah jemurnya itu juga biar nggak langsung kena matahari langsung. Kalau bisa lebih bagus diangin-anginin dia, lebih bagus diangin-anginin. Pakai kipas angin. Boleh kipas angin kita jejerin nggak? Angin-angin kan. Oh, itu tadi. Kalau kena matahari langsung takutnya merusak lapisan biasanya. Oh, lapisannya ya. Jangan bisa bikin pudar juga kan warnanya. Pudar juga. Ya. Jadi usia tenda jadinya berkurang. Itu ulang tahun dia. Jadi itu perawatan cucinya tadi. Kalau Bung Ayu, untuk Tirta Mara, selamat ya, bergabung. sambil kita sapa-sapa yang masuk ya, teman-teman yang baru masuk ya, kita ini live sessionnya MDPL bersama Bli Betok dan saya Kim dari MDPL. Kita di sini bahas tips merawat alat-alat outdoor. Jadi Basecamp 369 sendiri adalah salah satu media partner dari MDPL, dan Bli Betok adalah salah satu ownernya yang lagi booming ya Basecamp 369 ya. Nggak lagi terjun bebas. Oh, lagi pakai parasut. Nanti pakai parasut ya. Pakai parasut. Lagi Ya. terjun bebas. Nah, terus kalau masalah frame, sering saya dengar frame apa ya yang cepat patah, bahkan kalau camping atau Iya. nggak kokoh pada saat kena angin atau badai. Itu lancar gitu. Kalau frame ya yang paling cepat itu yang fiber yang warna hitam itu, tahu kan? Ya, Fiber yang- standar itu. Itu kalau sudah kena, kita biasanya kan masang tuh kan di tanah tuh, Ya. kena tanah liat, tanah gini. Nah kebiasaan anak-anak itu selesai pakai nggak usah dilap biasanya. Harusnya yang kan di dalam sabungannya itu, nah, sana juga dibersihin, kaki juga dibersihin, cuci dia semuanya seperti biasa. Cuma umur frame itu kan berapa kali pakai pasti patah, dan tergantung dari cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya. Nah, itu kalau untuk Wulan, Bang Wildan, Bang, tenda yang sudah dicuci perlu di wax apa enggak? itu pas. Wax itu Pakai rambut. bukan. Wax itu kayak zat yang untuk ini itu loh. Kalau banyak sih macamnya wax itu. Wax apa ini? Putri Wildan ya, Putri Wildan nih. Ya, Wildan. Ini Instagram istrinya mungkin. Oh iya ya. Suami takut istri juga ya, sama bang. Sama-sama bang. Ya, bisa di wax. Kalau menurut saya bisa di wax, cuma bagusnya yang tadi kita pakai. Kalau saya biasanya tak cuci biasa aja. Dicuci biasa. Untuk flashitnya biasanya saya manfaatkan gini juga, mesin cuci. Kalau mesin cucinya rusak bisa saya rendam, cuci biasa manual. Tapi kalau layar utamanya itu saya biasanya semprot, berdiriin, setelah berdiri seperti biasa semprot luar dalam, setelah itu apa namanya, pakai spons itu loh. Ya. Kan sabun cuci bayi itu biasa dibejak-bejak tuh, Iya. usaha tuh. Nah itu udah pakai tinggal sikat-sikat gini aja, dan terpal bagian bawahnya saya baru pakai sikat. Oh. Karena lebih katos ya kan, Lebih keras. lebih keras, Ah. lebih keras. Kalau untuk frame sendiri dia tergantung pemakaian, cuma untuk perawatannya biasa terus apa? Mesti pakai ya minimal dilap kan. Tapi di Basecamp sendiri terima ini juga nggak? Tenda. Cuci tenda nggak? Belum sih. Belum sampai ke sana. Ngendelin ya. Kalau servis tenda, Servis untuk masih, frame masih bisa. Frame masih bisa. Oke, teman-teman yang frame-nya patah, Oh lilin, wax dililin, sudah dicuci. Gini nih maksudnya Lan ya, apa namanya? Dilis itu apa, Diolesin. apa sih namanya? Disil ya maksudnya Lan ya? ya resletingnya. Disil ya. Nah, Kalau itu ya kalau apa untuk setelah dicuci resletingnya dililin seperti biasa, itu udah lumrah itu. ya. Bisa juga Resleting ini juga dicuci kan? minyak kelapa juga bisa. Minyak kelapa. Kalau saya bisa lilin sih pakainya. Kalau nggak lilin sabun sih kita pakai. Mungkin kita satu-satu jawab biar nggak ada ini pantulan atau gimana. Nah, jadi teman-teman yang masih bingung untuk kalau frame-nya patah atau gimana, bisa konsultasi ke Basecamp 369. Terus untuk kompor beli kompor, ini biasanya kompor saya tuh sudah 2 kali ganti beli. Macetnya biasanya coba diambilkan beli. Ya teman-teman, biasanya kalau kompor itu kan kalau usianya sudah berkeluarga kalau saya sudah berapa gunung gitu kita pakai kan kadang mampet di saluran gasnya atau enggak fleksibelnya yang untuk matikan api itu juga kadang juga di kalau yang jenis wind
windproof, rusak di pirnya juga. Nah, itu bagaimana? Ini udah dikasih contoh. Ini contoh kompor yang gimana nih? Windproof camping stove. Iya. Untuk reviewnya teman-teman bisa lihat di video saya di YouTube ya. Ini cara merawatnya ini. Udah. Iya, cara merawatnya nih gimana nih? Kalau saya merawat ini sederhana aja sih. Sederhana. Kalau saya pribadi ya sederhana. Iya. Saya merawatnya seperti biasa, habis pakai cuci. Yang paling sering tuh rusak tuh di sini, di bagian ini nih. Ini sambungan ini yang bocornya nih. Nah itu dia bocornya yang saya Ini pakai. kalau sudah bocor di sini, Saluran gas. kalau saya biasanya pakai apa sih namanya? Kalau kayak obeng itu yang di warna putih di slip itu apa? Selotip apa sih? Selotip. Yang putih itu loh? Ya, yang putih. Biasanya Kayak dipakai kalau- sambungan pipa itu. Ah, itu dah dia. Oh iya Itu iya. dia. Iya. Bisa di sini paling sering bocor. Ini bukan gini ya, kan ada satu kompor yang kotak yang kecil itu. Iya. Nah, kalau pengalaman saya itu lebih cepat gininya. Lebih cepat rusaknya. Ya, bocor Daripada- rusak bocor. Oh bocornya. Bocornya. Kalau Daripada ini yang saya ini sudah hampir berapa tahun ya saya mati ini. Lumayan sih 2-3 tahunan, cuma enggak sejauh ini sih belum ada. Matinya juga masih cakep. Tempat masang ini apa? Tempat gas ini juga enggak begitu cepat rusak. Putar-putaran, kelihatan ya putar-putaran. Mungkin kalau ini pakai ini ya beli ya biar nggak karatan ya. Pakai minyak kelapa atau Ini kalau karatan willy ya. ini keseringan gini nih kena air hujan ini. Kena air hujan. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa. Ini normal juga, ya, Pak? di bagian ininya juga kalau mau dibersihin kadang-kadang kan mau keluar api. Kadang-kadang kan Nah pada itu saat yang mampet biasanya mampet itu Kalau saya gimana? mampet tuh pakai gini apa? Pakai lidi-lidi gitu kan. Jarum mungkin ya. Apa modal yang kecil ya, tinggal bersih-bersih gini. Tapi kalau mau lebih cepatnya biasanya bongkar. Cuma resikonya Sebelumnya apa ini di saulang? Biasanya kan bongkarnya pasang gunung kan gitu. Nah. Biasanya kalau saya bongkar ini buka sini buka ini bro, otomatis kebuka ini. Cuma masang ini dah repotnya luar biasa. Masangnya yang repot. Masangnya ya. repot, maka lebih enak pakai gitu, apa namanya? Apa sih namanya? Jarum. Itu dah kayak kayu-kayu kecil itu. Bilangin deh. Nah, jadi teman-teman boleh dipraktein nanti kalau kompornya ada yang punya masalah yang seperti dijelasin sama Uli Goto. Kalaupun ada kompor rusak juga bagus untuk bereksperimen, jadi dibongkar Nah, iya, bagaimana caranya. Kalau mau jadi belajar tahu cari mekanisnya yang bagaimana. rusak. Kalau mau belajar cari kompor yang rusak lebih Dari bagus. kompor yang rusak, jadi buat contoh. Ya beli ya. Apalagi nih beli? Kita jelasin beli. Coba alat-alatnya beli. Apa kalau itu cooking set kan biasa lah, habis pakai cuci. Kalau pakai cooking set pakai mungkin sunlight. ya kayak panci-pancian atau rantangan-rantangan itu kan Biasa. ya biasalah kita kalau di gunung biasa pakai tisu, kita ngelapnya pakai air. Nanti sampai rumah baru kita cuci pakai deterjen atau apa segala macam biar tetap bersih dan bebas bakteri. Iya, Kalau matras sendiri beli, di sini banyak tumpuan matras sendiri. kalau matras sih rawatnya seperti biasa ya, cuma disikat gitu. Disikat. Tapi kalau lebih gampang tuh gini, kan pakai alat yang kayak di mesin-mesin cuci mobil itu. Wah, cuci motor. Tinggal semprot aja. Water ada tuh ya, Water cannon. water cannon. Motor Canonnya itu juga dipinjam ke mobil itu kan. Oh jangan nih, kalau itu untuk memecah massa itu yang kerusuhan itu. Kalau water Kalau cannon matras seperti biasa nyucinya. matras biasa ya. Matras yang ini karimet yang hitam, yang gede seperti biasa. Oke. Enggak gini. Yang biasanya untuk ngerawat itu yang paling repot itu tenda sebenarnya. Kalau kayak cooking set, kompor enggak begitu. Tenda deh, karena tenda kan sekarang berangkat, besok balik, besok lagi berangkat. Kan lebih berat. Anak saya, oh Mbak Bon baru bergabung ya dari Iya, Pak. langsung dari Nusa Dua, Widya Sarpa ya salah satu media partnernya NFL juga. Snack Rescue. Nah itu yang kemarin live di live season yang pertama sudah membahas tentang refill. Nah, ini live season kedua sekarang sama Basecamp tinggal 69. Lampu ya, ada lampu tenda juga. Lampu tenda ada juga beli ya. Lampu tenda mungkin kalau lampu itu nggak terlalu ini ya beli ya. Cara ngerawatnya nggak terlalu Kalau lampu- susah juga ya. Tergantung nih, kan ada baterai-baterai yang A3 yang kualitasnya
bawah itu. Kualitas Pernah bawah. satu sekali lupa tak lepas kan. Jadi gimana ya, baterai itu Shot dia. mencair dulu gimana sih? Oh, meleleh baterainya. Jadi biasaan sekali pakai lampu tenda, ya baterai langsung lepas. Kalau dia bisa tak amplas biasanya. Apa sih namanya ini? Elemen. Yang terbaga Iya, elemennya. Ya, bisa langsung tak amplas. Amplas halus itu loh. Untuk biar konduktornya biar main lagi ya. Ya. Konduktornya. Jadi teman-teman kalau habis pakai lampu headlamp atau lampu tenda itu baterainya sebaiknya dilepas dari rumahnya biar nantinya Ya, tidak habis meleleh. Habis pakai sleeping bag juga gitu, sekali pakai langsung cuci. Sleeping bag. Nah, kalau saya pribadi justru kesulitan untuk cara merawat sleeping bag karena bahan dalamnya polar, lapisan luarnya parasut. Berat sekali itu. Itu agak susah, disikat salah, direndam juga Saya rendamnya berkali-kali biasanya. Ini harus langsung pakai. berkali-kali itu. Bebas. Halo? Oke, Ya. udah kedengeran beli? Kijang 1, kijang 2. Wah, kijang-kijangan kita. Oke. Nah itu gimana beli cara ngerawatnya? Kalau saya terus terang sleeping bag ini sangat susah sekali gitu. Direndam belum tentu bersih, Terus disikat terang, juga rusak lapisan polarnya gitu. Ya, Nah, kalau sleeping bag saya biasanya dua kali cuci. Datang mesin atau pakai mesin cuci. Pakai mesin cuci saya biasanya. Mesin cuci, jadi masukin air. Jadi saya nggak pakai rinso, tetap saya menggunakan namanya sampo bayi. Jarang saya menggunakan bersih-bersih barang itu pakai rinso. Kecuali gini ya, cooking set. cooking set ya? Cooking set pakai sunlight. Oh sana iya, kalau Rinso sana enggak. nah udah disebutin kan Masuk YouTube. ada yang deterjen hijau-hijau itu ya? Iya, deterjen. Nah, itu bagus deh. Kalau sleeping bag biasanya kan saya pakai ya. Hah? Di ini tak ambil. Ah ya boleh diambil. Ini kan mumpung lagi di tokonya, masa nggak boleh diambil? Wih, mereknya apa ini? Tit. Ini dia sleeping bag. Kalau kembali untuk nyuci sleeping bag itu biasanya kembali ke style lagi. Kalau di base camp sendiri biasanya kan anak-anak nyuci kan langsung masuk begini tuh. Ya. Apa-apain. Kalau saya tak balik gini posisinya. Oh polarnya di luar. Polarnya di luar, masukin ke mesin cuci, rendam pakai air biasa dulu, biar hitam-hitamnya keluar. Setelah itu setelah keringin, masukin lagi ke mesin cuci, baru kasih sampo bayi. Sampo bayi. Main sampo bayi ini ada nggak rekomen yang lain? Mungkin Sampo. Ya, pokoknya sampo yang halus lah. Sampo pakai rambut itu boleh. oh sampo-sampo Jangan rambut aja yang itu. itu kan ada apa namanya, kandungan apa gitu yang bisa membuat lapisan. Jangan diambil hati. Oke, tetap kita ada di sini masih ada 4 orang. Oh, Bang Riki Ardianto ya. Selamat bergabung, Bang. Semuanya melambaikan tangan. Ada Bang Prianto juga ya. Ini kita sambil ngobrol ya. Yang mau tanya-tanya boleh, silakan. Jadi ini tadi cara merawat sleeping bag. Ini lapisan polar yang buat PR saya sebenarnya. Setelah pakai apa namanya, bukan Sabun sabun bayi. bayi seperti biasa, keringkan. Setelah keringkan rendam, saya pakai mulku. Rendam baru anginin. Kalau terlalu kena matahari, biasanya bau matahari ini kan keras tuh, Iya. ya kan? Jadi makanya lebih keringatnya naik lagi. Bau keringatnya naik lagi. nanti keringatan lagi. Angin-anginin biasa, setelah angin-anginin sebelum dilipat, seperti biasa semprot. Oh, semprot. Pakai- Kenyamanan adalah nomor 1. Oh iya benar-benar karena Basecamp 369 ini mengutamakan kenyamanan para konsumennya ya. Jadi buat yang baru gabung, kita di sini saya Kim dari MDPR bersama Beli Beto dari Basecamp 369, yaitu salah satu Laptopnya udah pulang. apa ya, tempat menyewakan alat-alat outdoor komplit nih Beli ya. Belum, saat ini belum. Belum. Mudah-mudahan nanti ya. Tapi bisa dibilang komplit ya. Kalau untuk kita Untuk keperluan camping, sehari-hari ya. untuk
keperluan standar camping bisa dibilang lah. Hmm. Tapi lebih dari itu belum. Oh iya.